Halo teman-teman. Nah, pada mata kuliah manajemen aset, saya akan membahas bagaimana cara mengelola aset-aset yang dimiliki oleh Max dan bagaimana cara mengetahui event yang akan kita buat itu layak dan akan menghasilkan little yang besar. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ya. Subpokok pembahasan. Pembahasan yang akan saya paparkan yaitu ada dua. Yang pertama, definisi aset, dan yang kedua, jenis-jenis aset. Kita bahas definisi aset dulu. Mungkin kalian sering mendengar kata aset dan menganalisis transaksi yang tergolong aset. Tapi apa sih sebenarnya aset itu? Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Bahasa sederhananya, aset itu adalah harta. Kenapa harta? Karena ketika kita memiliki harta, kita mengharapkan manfaat di masa depan. Pengakuan aset. Nah, aset diakui di neraca. Saya yakin kalian pernah membuat neraca. Selain itu, aset harus memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal agar bisa disajikan di laporan keuangan. Jadi, kalau misalnya kita tidak tahu nilai aset tersebut, bagaimana dong, Kak? Kamu harus melakukan penafsiran nilai terhadap aset itu. Kak, nilainya tidak bisa ditafsir, bagaimana dong? Bisa. Semua aset itu bisa ada karena ada pengorbanan atau sacrifice perusahaan untuk memperoleh aset itu. Sacrifice berupa apa? Biasanya berupa uang, misalnya. Perusahaan butuh mobil, maka perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk bisa membeli mobil. Harga yang dibayar itulah yang akan kita catat di neraca. Nah, sekarang kita masuk ke industrian yang kamu geluti. MICE meeting, incentives, conferencing, exhibitions. Kira-kira apa saja aset yang kamu miliki? Biasanya kami sewa car vendors sih, Kak. Terus, apa saja aset yang kamu miliki? Nggak ada, Kak. Gedung aja disewa. Yakin? Yuk kita lihat satu persatu aset apa saja yang mungkin kamu miliki. Apakah semua ini aset? Iya, Kak. Apakah semua ini kamu punya? Tidak, Kak. Nah, barang-barang yang tertulis di layar itu merupakan contoh aset. Kalau kamu punya aset di event kalian, berarti tandanya kalian punya aset. Kalau semuanya kami tidak punya, gimana, Kak? Tenang, kalian tetap punya aset, tapi tidak tergolong aset tetap seperti yang contoh di layar. Aset dikategorikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang liquid. Liquid yang dimaksud di sini adalah mudah dicairkan atau dikonversikan dalam bentuk kas. Biasanya jangka waktu yang liquid atau tidak liquidnya sebuah aset itu adalah 1 tahun. Satu lagi, ada namanya aset tidak lancar. Contohnya seperti aset tetap tadi. Asetnya dimiliki tidak untuk dijual kembali. Kalaupun mau dijual kembali, biasanya di atas 1 tahun setelah dimiliki. Maka aset tetap ini tergolong aset yang tidak lancar karena tidak liquid. Kalau masih bingung, kita lihat jenis-jenis aset yuk. Jenis-jenis aset yang akan kita bahas yaitu ada Kas piutang persediaan dan aset tetap. kas, piutang, dan persediaan tergolong dalam aset lancar atau karang aset. Sedangkan aset tetap termasuk aset yang tidak lancar. Oke, sekian pembahasan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.